Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tambahan untuk pertemuan ketujuh yaitu tentang ukuran penyimpangan. Ukuran penyimpangan ini merupakan rangkaian dari ukuran statistik deskriptif selain dari ukuran pemusatan yang minggu lalu telah kita pelajari, yang tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik data yang berkaitan dengan penyebaran data atau heterogenitas dalam data yang kita miliki. Namun sebelum saya masuk ke ukuran penyimpangan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ringkasan dari ukuran pemusatan yang telah kita pelajari kemarin ya. Jadi berdasarkan skala datanya, ukuran pemusatan ini digunakannya itu tergantung dengan bagaimana skala data yang kita miliki. Di sini misalkan kita punya data dengan skala nominal, maka ukuran pemusatannya itu adalah menggunakan modus. Kemudian kalau misal kita punya ordinal, ukuran pemusatannya kita dapat gunakan modus dan median. Untuk interval dan rasio, kita dapat menggunakan median, modus, dan rata-rata. Lalu selanjutnya, untuk ukuran penyebarannya, pada data nominal, dia tidak bisa digunakan, eh, tidak bisa dilakukan analisis mengenai ukuran penyebarannya atau ukuran penyimpangannya. Lalu kemudian untuk data ordinal, ukuran penyimpangan kita dapat lakukan dengan menggunakan nilai rank. Kemudian untuk data interval atau rasio kita bisa gunakan rank, standar deviasi, variansi, dan koefisien variansi. Nah, itu dia sekilas ringkasan tentang ukuran pemusatan dan ukuran penyimpangan berdasarkan skala datanya. Lalu kemudian saya akan masuk ke materi ukuran penyimpangan di sini ya. Jadi seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya bahwa ukuran gejala pusat itu seringkali masih dianggap belum cukup untuk mendeskripsikan data. Karena apa? Karena ukuran gejala pusat itu hanya memberikan informasi mengenai pada angka berapa data tersebut berkumpul atau pada angka berapa yang bisa digunakan untuk mewakili semua nilai data yang kita miliki. Tapi kemudian ukuran gejala pusat itu tidak mampu menyajikan informasi yang berkaitan dengan variabilitas atau penyebaran pada data yang ada gitu. Sedangkan variabilitas atau penyebaran ini dia juga sangat penting karena apa? Karena dengan mengetahui variabilitas atau penyebaran data, kita tentu saja akan mengetahui karakteristik bagaimanakah dari data yang kita miliki itu. Apakah nilai-nilai yang ada itu menyebar cukup tinggi dari ukuran pemusatannya atau nilainya itu cenderung homogen, cenderung tidak memiliki penyebaran yang tinggi. Nah, jika kita kaitkan dengan dalam fenomena ilmu sosial, misalkan kalian sebagai seorang ahli tentang tata pemerintahan ingin mengetahui bagaimanakah kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian kalian bandingkan nilainya. Setelah kalian bandingkan, ternyata kalian ketahui informasi bahwa rata-ratanya hampir sama, tetapi ukuran penyimpangannya lebih besar Provinsi Jawa Tengah dibandingkan daripada Provinsi Jawa Timur. Hal ini tentu saja mengandung makna bahwa kemiskinan di Jawa Tengah itu cenderung memiliki penyebaran yang lebih tinggi, memiliki nilai-nilai yang lebih tidak terkontrol, lebih heterogen di antara kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Berbeda di Jawa Timur karena nilai variansi atau penyimpangannya lebih kecil, maka nilai-nilai kemiskinannya ini cenderung homogen. Artinya setiap daerah itu kecenderungannya nilai kemiskinannya sama. Nah, tentu saja jika kalian akan menggunakan ini sebagai acuan untuk membuat suatu keputusan atau suatu kebijakan untuk menekan angka kemiskinan, tentu saja itu akan membutuhkan pendekatan yang berbeda antara daerah yang penyebaran atau heterogenitasnya tinggi dalam hal angka kemiskinan dan pada daerah yang angka kemiskinannya rendah. Lalu kemudian di sini disebutkan bahwa dua himpunan data dapat memiliki rata-rata yang sama, tetapi dia bisa memiliki tingkat penyimpangan atau variabilitas yang berbeda. Nah, itulah mengapa kita perlu mengukur nilai penyimpangannya gitu atau penyebarannya. Nah, di sini secara formal ya didefinisikan bahwa
penyimpangan suatu data itu adalah seberapa jauh nilai data tersebut berada atau menyimpang dari pusat data. Dengan kata lain, penyimpangan adalah seberapa besar perbedaan masing-masing nilai data terhadap nilai rata-rata atau nilai ukuran pemusatan pada data tersebut. Jadi, inti dari ukuran penyimpangan ini kita akan melakukan perhitungan, menentukan untuk memperoleh suatu nilai statistik yang itu bisa kita gunakan sebagai acuan, oh sekian ini besar penyimpangannya, sekian besar penyebarannya pada data yang kita miliki. Nah, untuk mengukur nilai penyimpangan data itu ada dua pilihan yang bisa kita gunakan, yaitu ukuran penyimpangan absolut dan ukuran penyimpangan relatif. Perbedaannya itu adalah bahwa pada ukuran penyimpangan absolut, dia digunakan hanya untuk melihat nilai penyebaran atau nilai penyimpangan hanya pada satu himpunan data saja. Jadi misalkan kita punya himpunan data seperti ini ya, misalkan. Ini himpunan data. Kemudian di sini ada titik-titik nilai-nilai datanya. Nah, misalkan di sini kita punya, bentar, ada sedikit error ya, mohon maaf. Nah, misalkan di sini kita punya himpunan datanya itu adalah seperti ini. Nah, kemudian nanti kan ada titik-titik datanya ya. Nah, itu nanti kita gunakan kalau pada ukuran penyimpangan ini anggaplah misalkan himpunan data A gitu. Kemudian di sini kita ada himpunan data B.